dan pengembangan. Silakan. Pak. Nah, silakan. Saudara Kurni. Ya. Dari berbagai jurnal yang saya baca tentang metodologi R&D ini, itu sebagian yang saya temukan di jurnal Pak, kebanyakan dia langsung ke sebuah riset tentang sebuah permasalahan penelitian. Jadi penelitian R&D ini kalau di Indonesia kan berarti penelitian dengan cara meneliti dan pengembangan. Jadi penelitian dan pengembangan. Ya. Yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Jadi kalau kita kaitkan karena kita jurusan PAI, kalau kita kaitkan, maka penelitian R&D ini berarti kita meneliti tentang sebuah pengembangan dari teori yang sudah ada tentang pembelajaran PAI ini. Dan menguji efektivitas produk dalam pembelajaran PAI. Itu bisa dari segi strategi pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran boleh kita uji di sana, pengembangan yang terbaru. Dan yang lebih hangat sekarang yaitu bisa kita teliti tentang bagaimana kurikulum merdeka terhadap pembelajaran siswa. Itu bisa dengan research and development. Kemudian untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik tersebut, maka digunakanlah eksperimen atau action research ini. Jadi R&D ini sebenarnya banyak sekali digunakan di dalam pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari, khususnya jurusan pendidikan agama Islam ini. Kemudian proses pengujian produk R&D ini dengan eksperimen tersebut, maka dinamakan penelitian terapan atau applied research. Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menemukan, kemudian mengembangkan dan memvalidasi suatu produk khususnya dalam dunia pendidikan. Jadi penelitian dan pengembangan R&D ini digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji efektivitas produk tersebut. Dalam proses pengembangannya bisa jadi itu suatu media pembelajaran, maka diperlukan suatu persiapan dan konsep. Jadi antara R&D ini kita harus menyiapkan action terhadap apa yang objek yang kita teliti tersebut. Saya rasa itu yang saya temukan Pak, yang sangat penting sekali di dalam penelitian R&D ini Pak. Terima kasih. Oke, jadi ada 4 metode penelitian yang sudah dibacakan tadi ya. Pertama, kualitatif, kuantitatif, penelitian campuran, dan penelitian R&D. R itu adalah research, D itu adalah development. Jadi penelitian, pengembangan. Research itu adalah penelitian, development itu adalah pengembangan. Penelitian pengembangan atau disingkat menjadi R dan D. Orang sering menyebutnya R and D ya, karena dibaca bahasa Inggrisnya ya. R and D atau R dan D boleh juga ya kan. Riset pengembangan juga boleh. Jadi nanti itu ada 4 inilah penelitian secara umum ya kan. Jadi Anda pilih nanti yang mana yang Anda ingin jadikan itu sebagai pendekatan ketika nulis tesis ya kan. Jadi apa memilih kualitatif, apa memilih kuanti, atau campuran, atau R&D tadi. Jadi makanya Anda harus tahu dulu pendekatannya mana. Nah, Anda menentukan pendekatan ini boleh dalam berbagai cara. Bisa Anda menentukan tema penelitian Anda dulu, Anda mencari pendekatannya boleh. Atau Anda menentukan pendekatannya dulu, baru Anda mencari tema boleh. Terserah Anda pilih yang mana. Sebagian
mahasiswa memilih, Pak, saya ingin meneliti penelitian campuran, Pak. Nah, baru dia menentukan topik penelitiannya. Ada juga sudah ketemu topiknya, baru dia sesuaikan topiknya dengan jenis penelitiannya. Jadi ciri-ciri peneliti yang paham dengan penelitian itu apabila dia tahu apa yang dia mau tahu, ya kan? Dia tahu apa yang dia tidak tahu. Yang repotnya dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu, ya. Nah, itu yang repotnya, ya. Dia tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Jadi kalau Anda ini saya yakin bisa lah, ya, karena sudah S2 dan sudah cukup berpengalaman, ya kan. Maksudnya pengalaman Anda pernah mengajar, Anda pernah bekerja di mana-mana. Saya yakin ini membantu untuk proses memahami penelitian itu, ya. Nah, dari sekarang sudah harus diputuskan, ya. Maksudnya sudah harus diputuskan Anda mau meneliti menggunakan pendekatan apa. Ya kan? Jangan sampai berlarut-larut baru mau akan nulis baru tahu, oh, ini apa, ini bingung, ya kan? Oh, cari apa pendekatan ini? Dari sekarang tentukan topiknya. Topiknya apa yang saya mau teliti, misalnya tentang pengembangan misalnya bahan ajar atau buku ajar agama Islam berbasis pluralisme misalnya, atau berbasis moderasi, berbasis kearifan lokal di MTS atau di MIN atau di mana, ya. Dan sekarang sudah ditentukan. Itu bisa dipastikan penelitian jenis penelitian Anda itu adalah R&D, ya kan? Karena awalnya ada kata-kata pengembangan, ya kan? Atau desain penelitian menggunakan R&D. Ciri-cirinya adalah di awal, di judulnya itulah orang melihat ciri-cirinya. Itu kalau ada pengembangan, penelitian pengembangan. Gitu, ya. Atau Anda ingin melihat misalnya tadi penelitian kualitatif dari sisi perilaku, dari sisi sosial, dari sisi motivasi, Anda bisa menggunakan penelitian kualitatif. Tapi saya anjurkan Anda S2 ini jangan satu metode, ya. Maksudnya Anda bisa menggunakan penelitian campuran. Lebih bagus campuran. Misalnya Anda ingin melihat bagaimana sikap, bagaimana perilaku siswa Anda terhadap pembelajaran PAI. Itu diukur dari segi perilaku. Anda juga mengukur gimana sih perilaku ini berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa MTS atau MIN di sekolah X misalnya. Jadi ada campuran. Anda bisa menggunakan observasi, menggunakan wawancara, Anda juga bisa menggunakan angket atau tes. Jadi ada dua percampuran metode di dalam satu penelitian. Karena gini, karena tidak seluruh penelitian itu bisa dijangkau dengan satu metode. Misalnya Anda ingin menggunakan satu metode itu tidak bisa dijangkau karena tidak seluruh metode itu bisa menjawab pertanyaan penelitian yang saudara ajukan dalam penelitian. Oleh karena itu bikin metode campuran. Seperti itu, ya. Nah, tolong ini siapa tadi yang hostnya? Saya ingin menampilkan share screen ini dulu. Terima. Ini sudah saya konfirmasi, coba bisa nggak, Pak? Nampak nggak itu? Belum. Share screen saya udah nampak? Belum nampak, Pak. Loading, Belum, Pak. masih Belum, hitam, Pak. Oh ya, Nampak, nampak. Pak. Nampak, Pak. Nah, ini. Oh, sudah nampak. Oke, ya. Eksperimen. Ini ya artinya kuantitatif, kualitatif. coba Anda lihat, ya. Di sini saya gambarkan ada ini gambar metode atau pendekatan penelitian. Macam-macam metode penelitian. Ini belum saya campur dengan R&D di bawahnya, ya. Seharusnya ada R&D. Nanti kita ada khusus yang membahas tentang R&D, ya. R&D. Oke, di sini ada kuantitatif, ada kualitatif, dan ada mix method, ya. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu bisa berbentuk dia ada penelitian survei, ya kan, ada penelitian eksperimen, ada penelitian ex post facto.
Penelitian survei itu adalah survei berupa bisa jadi menggunakan angket, ya kan? Angket. Biasanya orang survei itu menggunakan angket. Misalnya ingin mensurvei gimana ketersediaan atau kesiapan siswa menggunakan pembelajaran online di beberapa sekolah di Provinsi Bengkulu misalnya. Anda bisa menggunakan jenis penelitiannya survei. Itu adalah bagian dari kuantitatif. Kemudian kuantitatif ini eksperimen. Eksperimen itu artinya penelitian menggunakan pengujian yang berbasis kepada statistik, ya kan? Misalnya ingin melihat bagaimana pengaruh metode X terhadap metode Y. Misalnya pengaruh metode cooperative learning misalnya terhadap kemampuan belajar PAI di sekolah min di mana gitu. Kalau ex post-facto ini penelitiannya sudah terjadi ya. Anda hanya ingin melihat hasilnya saja. Tidak dilakukan penelitian ulang tetapi melihat hasil dampak yang sudah terjadi ya. Misalnya pengaruh alkohol terhadap kesehatan jantung. Yang Anda teliti itu adalah orang-orang yang sudah kecanduan alkohol, yang sudah lama kecanduan alkohol, kemudian Anda tes jantungnya kalau dia di bidang kesehatan, ya kan? Atau Anda melihat dari sisi pendidikan misalnya pengaruh COVID-19 terhadap prestasi belajar. COVID ini kan sudah hampir habis 2011-2020. Nah, Anda lihat pengaruh yang sudah terjadi itu, ya kan? Ada nggak pengaruhnya? Itu menggunakan ex post facto. Nah, kualitatif ini ada jenis penelitiannya, ada etnografi, ada grounded, ada case study, ada fenomenologi, ada narrative research. Etnografi ini penelitian budaya, ya. Nah, kalau grounded teori ini adalah teori dasar dari suatu penelitian. Karena penelitian kualitatif itu tidak menguji teori ya, tetapi dia akan Mbak Pau mana? membangun teori baru ya, membangun teori baru yang muncul setelah dilakukan penelitian. Itu bedanya dengan penelitian kuanti ya. Kalau penelitian kuantitatif itu adalah untuk menguji teori, tapi kalau kualitatif adalah menemukan apa? Menemukan apa? Halo, bisa mendengar apa yang saya sampaikan? Bisa lah. Tapi kalau penelitian kuantitatif beda dengan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif ini menemukan teori ya, kalau kuanti menguji teori ya kan? Mengetes, menguji teori. Kemudian case study, studi kasus, ada fenomenologi, ada tentang fenomena sosial, fenomena kemasyarakatan, fenomena itu mengerti nggak maksudnya itu? bisa peristiwa Pak, terjadi di tengah masyarakat. Agak bermasalah sedikit ini ya. Jaringan. Ini matikan yang hidup tuh. Jaringan mana? Matundang tumik. Sudah. Pak Rusli, matikan dulu. Nampak ya? Nampak ininya? Iya Pak, nampak Pak. Oke. Kemudian fenomenologi itu adalah penelitian berbasis pada fenomena. Fenomena itu adalah gejala ya. Gejala yang terjadi pada saat ini, misalnya gejala sekarang ini terjadi misalnya banyak anak-anak pembelajarannya berbasis kepada digital ya. Anak-anak menggunakan pembelajaran online menggunakan
HP, menggunakan internet dan lain sebagainya. Itu fenomenologi. Kalau naratif riset ini riset yang berhubungan dengan narasi ya. Naratif berhubungan dengan narasi, misalnya Anda ingin melihat melihat bagaimana teks bahasa Inggris berbasis misalnya tematik. Nah, gimana sih jenis pembelajaran yang berbasis tematik? Anda bisa melihat dari buku LKS atau buku teksnya. Itu. Nah, kalau mixed method ini bisa ada dua, ada jenisnya ya. Kalau mixed method itu campuran antara kuali dan kuanti. Nah, tahap-tahap penelitiannya bisa menggunakan sequential dan konkuren. Sequential ini dia bertahap. Bertahap maksudnya penelitian kuantitatif dulu, baru penelitian kualitatif. Nah, konkuren ini bisa satu penelitian dilakukan dalam waktu yang relatif sama ya. Dia berbarengan. Kalau ini nih satu-satu, misalnya kuantitatif dulu dia kerjakan, baru kualitatif. Yang ini bersamaan ya, pengambilan datanya dilakukan secara bersamaan. Mengerti ya maksudnya ya? Mengerti? Mengerti, Pak. Nah, kalau nggak mengerti nanti ditanyakan lagi gimana ini. Nah, ini kira-kira perbedaannya ya. Metode kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif ini adalah itu metodenya sudah lama kuantitatifnya dari dulu ya. Sebelum ada kualitatif itu metodenya adalah kuanti, orang melakukan penelitian itu. Ujian menguji sesuatu itu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Namanya traditional method. Kalau kuali ini new method, metode baru. Kemudian kuantitatif ini sifatnya positivistik ya. Positivistik itu artinya penelitian yang berbasis kepada data-data yang empiris, data-data yang nyata yang diuji secara matematik, secara statistik. Kalau positivistik ini adalah menemukan teori atau grounded yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Jadi penelitiannya ini tidak dirancang di awal secara ketat, yaitu bisa berkembang di tengah lapangan. Kalau temuan-temuannya di lapangan itu berkembang, penelitiannya bisa berubah. Oleh karena itu kualitatif ini tidak menguji teori, tetapi adalah menemukan teori, ya. Itu ya. Kemudian scientific ini kuantitatif ini bersifat scientific. Artinya scientific ini mengandung sains ya, mengandung teknologi penggunaan alat-alat uji ya, menggunakan zat kimia kalau penelitian di penelitian di laboratorium, atau menggunakan matematika ujinya, statistik dan lain sebagainya. Kalau penelitian kualitatif artistik. Artistik ini artinya mengandung nilai-nilai moral, nilai seni ya, nilai keagamaan dan lain sebagainya. Konfirmatori ini mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi itu artinya menguji ya, confirm, memastikan yang sudah ada dipastikan lagi. Itu kuantitatif. Kalau discovery ini kualitatif ini menemukan teori-teori baru, bukan menguji. Empirik bersifat empiris. Empiris ini data-datanya sudah teruji, bisa dilihat, bisa diukur ya. Kalau penelitian kualitatif ini interpretatif, artinya interpretasi. Hanya menginterpretasi data, bukan mengeneralisasi data ya. Ini ya, metode kuantitatif ini mengembangkan iptek melalui pembuktian hipotesis atau pemikiran baru, sedangkan metode kualitatif itu mengembangkan iptek melalui eksplorasi dan pengalaman. Jadi beda konsep ya. Metode kuantitatif mengumpulkan data untuk membuktikan teori atau hipotesis. Metode kualitatif mengumpulkan data untuk menemukan hipotesis. Oke ya. Sejauh ini mungkin itu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Itu secara umum ya. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa kawannya. Memang
fenomena penelitian ini berbeda-beda. Yang penting pemahaman Anda terhadap desain penelitian masing-masing itu ya. Makanya Saya- di rumah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf Pak. Ya, Yo, saya kebetulan tertarik lah dengan metode penelitian ini kan, karena kepingin bisa. Nah, cuman maksud saya itu di antara penelitian ini, nah yang kira-kira maksudnya yang untuk mudah dikerjakan itu yang mana kira-kira Pak? Maksudnya penelitian kualitatif, apa kuantitatif, apa yang R dan D tadi kan kira-kira seperti itu. Kalau untuk kita yang ya paling tidak untuk S2 kira-kira seperti itu. Jadi yang mana yang menurut Bapak yang disarankan, misalnya ini Bapak ini itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jadi saya menyarankan metode campuran atau R&D ya. Untuk S2 saya menyarankan metode campuran dan R&D. Itu tidak sulit. Tidak ada yang sulit itu ya. Jadi tidak ada yang sulit, seluruh desain penelitian itu tidak ada yang sulit. Membuat sulit itu kita sendiri gitu. Kita sendiri. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Seluruh penelitian itu tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Jadi memang dari segi kerumitannya ada rumit. Rumit bukan sulit, ya beda antara rumit dengan sulit. Yang simple kalau kita buat itu sulit jadi sulit. Ya, kayak yang rumit kalau kita permudah jadi mudah gitu. Jadi maksudnya jangan dimudah-mudahkan, tapi dicari gimana jalan keluarnya. Jangan di luar jalan ya. Jalan keluar. Kalau di luar jalan ya repot kita. Mencari jalan keluar tapi kita berada di luar jalan. Jadi tidak pas. Ini maksud saya untuk S2 saya anjurkan Anda untuk mengambil salah satu desain penelitian. Kalau tidak metode campuran atau R dan D tadi ya. Itu gampang. Nanti kalau kurang jelas bisa dikonsultasikan ke siapa saja, termasuk dengan saya bisa Anda konsultasikan ya kan. Di mana langkah-langkah penyusunan desain penelitian R dan D, di mana langkah-langkah penyusunan penelitian campuran ya. Itu. Yang penting sekarang ini tugas Anda adalah untuk mengisi kemampuan Anda di bidang metodologi ini harus banyak membaca itu. Makanya saya suruh kemarin Anda cari 40. Ya, Pak. 40 artikel itu ya. 40 artikel itu Anda ambil 10 sebagai sampelnya ya kan, sebagai sampel. Jadi itu untuk ukuran S2 itu kurang sebenarnya 40, tapi jadilah ya Anda, karena Anda pasti banyak tawar-menawar saya pikir ini. 40 minta 10, minta 5 kan gitu. Biasanya kayak gitu ya. Tawar-menawar kayak beli beli ini ya, beli kursi di toko kursi ya. Saya nggak kurang, padahal nggak usah ditawar, seharusnya menawarnya lebih mahal ya. Saya ditawarkan berapa harga ini? 100.000, bisa nggak 150? Kayak gitu. Seharusnya kalau saya tawarkan ini tolong 40, bisa nggak 45 Pak? Nah, itu seharusnya seperti itu ya. Tapi sudahlah, Anda sudah seharusnya sebelum menulis apapun jenisnya, apalagi penelitian, Anda sudah minimal membaca 15-20 artikel tentang penelitian Anda. Nah, saya pastikan Anda mulai dari hari ini Anda sudah menentukan topik untuk proposal Anda ya, karena kita akan minggu berikutnya sudah kita kupas itu proposalnya satu-satu ya. Pertama sudah menentukan topik atau tema proposal yang mau ditulis. Syukur-syukur sudah ada yang punya proposal. Yang kedua, sudah punya minimal 20 artikel untuk referensi di proposal itu. Artikel yang terbaru, ya kan? Jangan artikel yang jadul, yang 10 tahun yang lewat itu tidak dipakai lagi, yang minimal 5 tahun terakhir artikelnya. Ya. Karena kita tidak suka melihat yang sudah tua-tua, ya kan?
Ya, kita yang ini yang muda-muda yang dicari ini ya. Jangan yang sudah 10 tahun, Kartini Kartono, Ari Kunto ya. Yang sudah 96, 97 itu kan sudah usang itu ya. Ada yang terbaru 5 tahun terakhir. Saya anjurkan untuk referensi proposal Anda ini, Anda mengambil artikel jurnal ya. Artikel jurnal. Kalaupun ada buku paling 2 atau 3. Tapi pada umumnya Anda mengambil artikel jurnal terbaru ya kan. Tentang tema penelitian Anda. Yang berikutnya Anda sudah menentukan topik, sudah menentukan jenis penelitian yang Anda akan gunakan. Seperti tadi Pak Januri, mungkin Pak Januri ini mengambil salah satu apakah metode campuran atau R dan D. Atau si Ibu Nihi ini mau ngambilnya di metode campuran, boleh. John C misalnya metode R&D, boleh siapa saja memilih itu. Tapi harus salah satu itu. Ya. Jangan memilih yang lain ya. Kalau disuruh mau makan bakso atau mau makan pangsit, dia milih geprek. Jadi pilihannya tidak berada di 2 pilihan itu ya. Kamu mau ke utara apa mau ke selatan? Mau pagar alam katanya. Nah, itu kan tidak ada pilihan di situ ya. Jadi pilihlah yang suruh dipilih. Seperti itu ya. Jadi dari dua jenis penelitian itu harus Anda sampaikan. Besok minggu depan saya sudah mau melihat Anda sudah dalam bentuk proposal ya. Walaupun belum siap proposalnya. Proposal draft, minimal draft proposal ya kan, draft proposal, dan sudah menentukan itu tadi. Kalau proposal itu kan anatominya kan sudah tahu kan, anatomi proposal. Anda sudah tahu anatominya? Anatomi itu ibaratnya kerangka ya. Ada judul, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, ada manfaat penelitian, ada tujuan penelitian, ya kan? Ada metodologi penelitian, ada kajian literatur, kajian teori, ada metodologi, ada referensi. Ya, referensi Anda pastikan Anda sudah menggunakan Mendeley. Ya kan, sudah menggunakan Mendeley ya untuk referensi Anda. Karena tidak ada sekarang orang itu tidak pakai Mendeley. Tidak ada musimnya lagi orang menulis referensi itu dengan manual ya kan. Sudah tersistem semua. Gimana caranya akal Anda kalau belum sempat kita belajar Mendeley, Anda belajar sendiri di rumah. Tidak belajar di rumah sendiri, buka YouTube, buka tutorial. Kalau tidak bisa buka tutorial, datang ke kampus, tanyakan ya kan. Setahu saya Anda sudah punya minggu depan itu sudah tersusun seperti yang disampaikan. Gimana caranya ya? Teknisnya itu Anda yang mengerjakannya. Di apa tadi? Judul, ada latar belakang, Masalah, lagi tadi? rumusan masalah, Ada rumusan masalah, ada Tujuan. metode, Kabar pikir. ada tujuan, ada manfaat penelitian. latar belakang, Ya, itu sudah dari atas kan naik lagi ya. Turun terus. Sistematika Ada latar belakang, sistematika. ya kan? Nanti saya sebut latar belakang, Anda menyebutkan ada judul, balik lagi ke judul lagi. Ya, jadi menurun. Ya, latar belakang saya sudah sebutkan, rumusan masalah. Ada yang kemudian judul lagi, turun lagi. Jadi maksudnya ada judul, ada latar belakang, rumusan masalah, ada apa lagi? Tujuan. Tujuan metodologi, penelitian, guna penelitian, kemudian kegunaan penelitian, Sistematika. sistematika penelitian kalau di buku panduan. Yang kedua bab 2-nya kajian teori, kajian teori. Kemudian yang ketiganya adalah metodologi penelitian, penelitian. Terakhirnya adalah referensi, atau daftar pustaka. Itu aja. Proposal kan segitu-gitu aja tuh.
Nanti masalah pertanyaan penelitiannya bisa dikembangkan dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu satu, tapi pertanyaan penelitiannya boleh lebih dari satu. Ingat, rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya itu mengikuti metodologi penelitiannya. Kalau dia penelitiannya campuran, pertanyaan penelitiannya di situ harus berbau, harus menunjukkan penelitian campuran. Nah ya, ngerti nggak maksudnya itu? Misalnya seperti ini. Misalnya pertama dia ingin melihat dari sisi kuantitatif. Misalnya ada pengaruh metode, kemarin saya gambarkan pengaruh metode Jibril terhadap kemampuan membaca Al-Quran misalnya kan di MTSN Kaur misalnya. Nah, itu pertanyaan penelitian yang berbau kuanti. Kemudian pertanyaan berbau kualinya misalnya bagaimana pendapat misalnya siswa atau respon siswa MTSN terhadap penggunaan metode Jibril. Nah, itu sudah campuran dia jadinya. Satu kuanti, satu kuali. Ya kan? Sudah dua pertanyaan itu. Jadi ada dua pertanyaan aja itu pertanyaan penelitiannya. Satu kuanti, satu kuali. Itu sudah campur dia. Tinggal Anda nanti apakah ingin menggunakan kuanti dulu yang diteliti atau kuali atau berbarengan. Biasanya orang melakukan itu biasanya kuanti dulu baru dia lakukan penelitian kuali. Kuanti itu bisa dilakukan menggunakan statistik. Nanti di metodologi dijelaskan pengaruh ini menggunakan statistik, misalnya regresi. Ya kan? Anda kan sudah belajar statistik. Nah, kalau menggunakan regresi ini apa rumusnya? Kemudian Anda jelaskan berapa sampel penelitian Anda, berapa populasinya, berapa sampelnya. Di mana dilaksanakan penelitian itu semuanya ada di bab 3 ya kan. Nah, kemudian kalau menggunakan tesnya apa? Detail ya, lebih jelas kalau bisa. Kalau belum bisa, yang umum-umum saja dulu. Tetapi sudah ada arahnya untuk proposal yang lengkap gitu ya. Seperti itu. Karena tidak mungkin waktu kita terbatas untuk menjelaskan seluruh jenis penelitian itu secara satu-satu ya. Jadi Anda di rumah Anda belajar sendiri, mendownload, membaca untuk membackup itu. Seperti itu ya. Gimana itu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada pertanyaan yang menyangkut? Ya, Pak. Siapa? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya ambil beberapa jurnal baik Cinta maupun yang lain internasional, saya coba Pak, berbahasa Ya. Inggris semuanya saya coba mengambil penelitian itu. Dapatlah keempat jenis itu sudah terkumpul oleh saya kan, baik Ya. yang bahasa Inggris itu saya translatekan ke bahasa Indonesia kan. Nah, saya lihat di situ penemuan saya itu banyak orang meneliti itu metodenya kualitatif Pak. Kualitatif gitu kan, sedikit sekali kuantitatif itu pertama. Yang kedua, saya cari sesuai dengan judul yang saya akan sampaikan Pak, proposalnya gitu kan. Saya coba itu, saya lihat itu kan mengenai sertifikasi guru saya Pak. Saya kan punya anggota di sekolah kan banyak guru sertifikasi. Ya. Nah, ternyata masalahnya itu guru itu kemampuannya kan tidak mencerminkan hasil kan gitu Pak. Iya betul. Ternyata kemampuan belajarnya itu kurang gitu kan, prestasi siswa kurang. Nah, saya coba melihat judul ini, analisis sertifikasi dan implementasinya terhadap pembelajaran PAI Pak, gitu. Nah, jadi kalau seperti itu judul saya itu kan mengarah kepada campuran kan Pak, analisis sertifikasi guru dan implementasinya terhadap pengajaran PAI di MTS 4 atau MTS Kabupaten Kumuku. Kira-kira bagaimana seperti itu Pak? Terima kasih. Analisis apa tadi Pak? Analisis sertifikasi guru dan implementasinya terhadap pelajaran PAI di MTS 4 Kabupaten Kumuku, di MTS Kabupaten Kumuku. Kira-kira Yang Bapak ingin cari apa? Yang Bapak ingin kira-kira cari apa? Yang kita cari itu Pak, jadi sertifikasi guru itu memiliki pengaruh terhadap
implementasi pengajarannya gitu Pak. Itu pertama saya cari. Ada pengaruh atau tidak kira-kira? Pengaruh atau Pak tidak, Rasul? gitu. Misalnya kan, nah, gitu, Jadi Pak. pengaruh sertifikasi terhadap kualitas guru maksudnya ya. Bisa kualitas guru, bisa prestasi siswa gitu Pak. Masalahnya Prestasi kita siswa. bahas implementasi pengajaran PAI-nya gitu. Oke, saya pikir jangan analisis. Analisis itu sebenarnya itu untuk ini ya, untuk level S1. Analisis itu kayak gitu level S1. Jadi judulnya itu implementasi aja dibuat. Implementasi Gitu ya. sertifikasi guru terhadap Ya, bisa terhadap kualitas guru, terhadap kualitas murid, terhadap kualitas sekolah dan lain sebagainya. Jadi ada 3 variabel. Nah, jadi implementasi sertifikasi guru. Sertifikasi guru itu maksudnya PPG ya. ya PPG Pak. Ya, pendidikan profesional. Jadi implementasi program PPG itu terhadap 3 variabel, terhadap kualitas guru, kualitas prestasi belajar murid, dan satu lagi adalah bisa dari segi kesejahteraan guru ya. Kesejahteraan guru ya. Jadi ada 3 variabel. Satu, kualitas guru, apakah meningkat dengan PPG itu atau tidak, itu artinya itu adalah kuantitatif. Anda melihat pengaruhnya ya. Ya. Yang kemudian pengaruh yang satunya lagi adalah terhadap kualitas murid. Anda lihat gimana skor murid, gimana nilai murid setelah guru bersangkutan PPG ya kan? Ya. Oke. Yang berikutnya adalah yang guru PPG itu dicek rekening gajinya, dicek kehidupan, artinya ekonominya, apakah lebih sejahtera apa tidak ya. Ukuran sejahtera banyak teorinya. Sejahtera 1, sejahtera 2, apakah setelah PPG itu naik sejahtera 1 atau naik menjadi sejahtera 2 ya. Sejahtera 4 sampai pada level makmur ya. Apakah sudah makmur dia setelah PPG. Ternyata semakin PPG dia, misalnya penelitian itu semakin tidak makmur karena dia membuat utang baru ya. Semakin membuat utang baru. Itu kira-kira kayak gitu. Jadi ada 3 variabel. Bisa ditambah satu lagi variabelnya respon, supaya dia campuran. Bisa Anda melihat dari segi kebijakan ya kan. Bagaimana kebijakan sekolah terhadap guru-guru yang PPG. Apakah kepala sekolah memberikan jabatan atau pihak Diknas atau pendidikan dari administrasinya memberikan jabatan kepada guru yang sudah sertifikasi. Maksudnya jabatan administrasi ya. Apakah wakil kepala sekolah, apakah dia guru pamong, apakah dia ada nggak itu? Itu bisa dilihat dari survei ya kan, penelitian bisa menggunakan dokumentasi, bisa menggunakan wawancara. Nah disitulah letak campurannya ya. Itu ya kalau Anda ingin campurkan. Kalau tidak mau diteliti semua, Anda bisa mengambil 2 variabel yang berhubungan kuantitatifnya, 2 variabel. 1 variabel lagi adalah kualitatif. Ya kan? Sebenarnya banyak variabel yang lain, tetapi terbatas dengan waktu, dana, tempat. Anda hanya membatasi 3 variabel saja. 2 variabel dari segi kuantitatif, 1 variabel dari kualinya. Kualitatif ya. Ya, kuantitatif. Nggak usah disebutkan analisis. Semua itu kan dianalisis tuh. Begitu ya. Ya kan dianalisis semua tuh. Tidak pun Bapak jelaskan di judulnya, dianalisis juga kan. Iya. Jadi nggak usah dikasih tahu analisisnya. Memang sudah pasti dilaksanakan itu ya. Ya, kecuali Bapak tidak menganalisis, baru Bapak kasih judul analisis. Jadi saya pikir implementasi PPG terhadap 1, 2. Jadi X1 Y1, X1 Y2, X1 Y3, X1 Y4, X1 Y5. Jadi bentuknya seperti itu nanti itu. Artinya cabang-cabang panahnya ketika di penelitian. Sehingga nanti ketika rumusan masalahnya itu Bapak sampaikan bahwa adakah pengaruh antara PPG terhadap ketiga variabel Y-nya itu. Variabel terikat tadi ya. Variabel terikatnya. Independennya. Variabel bebasnya itu kan PPG. PPG ya. Variabel terikatnya adalah ketiga tadi. Y-nya ya. Ya. Oke ya. Nah, seperti itu.
Kira-kira gimana? Paham itu Pak Rusdi? Insya Allah, Pak. Oke, seperti itu. Berarti tinggal sedikit lagi itu, tinggal Anda ya tinggal ditulis saja di kertas ya kan? Diketik. Iya. Ini Karena kalau nempel terus di kepala ya nggak nampak di kertas. Maksudnya ini masalahnya jurnal kesejahteraan dengan itu cuma ketemunya satu, Pak. nggak apa-apa, banyak itu Pak Rusli. Bapak belum cari aja. Itu kalau Iya, Bapak Google itu, Iya. itu penuh tuh di laptop itu kesejahteraan itu. Kriteria kesejahteraan itu penuh itu. Ada, Coba Pak, ya? lah. Bikin aja kriteria sejahtera menurut dinas, menurut kementerian apa tuh yang membahas kesejahteraan sosial ya. Jangan Bapak kesejahteraan menurut ukuran PUPR. Nah itu nggak ketemu itu. PU ya menentukannya. Tidak, itu kesejahteraan dinas sosial. Oke, Pak. Banyak sekali teorinya itu. Cobalah. Oke, Pak. Tidak Makasih, ada Pak. di dunia ini yang tidak diteliti orang, sudah semua. Tinggal kita mencari yang mana yang pas untuk penelitian kita. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, itu saya pikir bagus, tinggal ditulis saja. Karena kalau tidak ditulis, saya nggak bisa melihat Pak hasil Bapak itu. Jadi, Pak. Karena Itu saya kan- tidak bisa melihat apa yang Bapak pikirkan ini. Yang saya bisa lihat itu apa yang Bapak bisa kerjakan. Nah, hasilnya di kertas baru bisa saya lihat. Kalau yang ada di kepala, saya nggak bisa lihat apa yang ada di kepala Bapak kan. Iya Pak. Kalau istilah bahasa Inggrisnya kayak gini, I cannot see what you are thinking. I cannot see what you are thinking, but I just can see what you are doing. Nah, itu ya. Saya tidak bisa melihat apa yang Bapak pikirkan, Maksudnya, tapi ya. yang saya bisa lihat apa yang Bapak kerjakan dalam Ya. bentuk tulisan gitu ya. Tulisan. Saya nggak tahu apa isi hati John C. ini sebenarnya ya. Saya nggak bisa membaca ini seberapa dalam, nggak bisa saya menebak-nebaknya. Sirajuddin, saya nggak tahu apa isi hatinya atau isi kepalanya, apa perasaannya ya. Saya cuma melihat gejala aja dari luar. Sirajuddin ikut berarti dia tertarik dengan penelitian, dia ikut berarti punya motivasi gitu aja. Tapi dibalik dari ini yang lain saya nggak tahu ya. Karena saya tidak bisa membaca. Kalau dia tulis dalam kertas, diketik, berarti itu tandanya dia ikut dengan benar ya. Dalam bentuk yang nyata gitu. Siapa tahu ini menjadi cikal bakal Anda nanti ketika mengambil S3 ya. Siapa tahu kan ada niat mengambil S3 itu bisa menerus ya. Jadi pengembangan penelitian S2 bisa dilanjutkan untuk S3 gitu ya. Jadi tidak ada salahnya nanti hasil penelitian Anda ini Anda masukkan ke dalam jurnal dan dipublikasikan di dalam jurnal. Karena penelitian yang tidak publikasikan itu tidak ada gunanya. Di penelitian yang mengendap hasil penelitiannya itu di perpustakaan tidak berguna. Hanya tempat sarang nyamuk nggak ada gunanya itu ya. Jadi yang bagus hasil penelitian itu dipublikasikan. Mau artikel, mau buku, mau monograf, mau buku-buku chapter segala macam boleh. Yang penting pertama manfaatnya nama Anda bisa dikenal orang. Yang kedua bermanfaat ilmunya karena dikutip orang nanti hasil penelitian Anda. Ya kan dikutip orang berarti Anda sudah berbagi ilmu. Nah, kayak gitu ya. Karena orang ribuan jutaan orang membaca penelitian Anda kalau sudah dipublish ya kan, sudah diterbitkan. Kalau numpuk di perpustakaan pasca aja siapa yang baca situ? Paling Karyawan aja. ya orang luar jarang datang ke perpus. Sekarang orang melihat digital kan? Digital. Orang digital, orang enak. Kayak nonton TV. Saya nggak tahu, apa saya aja yang jarang sekali nonton TV itu ya. Dulu tahun 90-an TV kita tonton. Sekarang saya nggak tahu TV itu nggak ada yang menonton itu ya. Lebih kita enak nonton YouTube, live streaming, ya kan. Jarang sekali nonton TV. Ya, layar lebar itu. Nah, jadi gitulah kira-kira lama-lama perpustakaan itu ditinggalkan orang. Orang tidak mau datang lagi jauh-jauh gitu. Orang cukup di depan laptop perpustakaannya lebih besar dari perpustakaan di mana-mana. Anda bisa masuk ke perpustakaan itu seolah-olah Anda berkunjung langsung. Itu namanya metaverse ya. Metaverse itu seolah-olah Anda berkunjung misalnya perpustakaan di Belanda. Seolah-olah Anda sudah masuk 4 dimensi ke dalam perpustakaan di Belanda walaupun badan Anda di muko-muko ya.
Animasi Anda ada Pak Rusli, seolah-olah berkunjung ke perpustakaan di Jakarta ya. Anda bisa masuk ke situsnya. Anda jalan mencari buku itu ya, kulur kilir ya. Ya walaupun animasi Anda di situ ya. Fisik Anda di sini, roh Anda di situ. Gitu kira kayak gitulah. Jadi dunia sekarang semakin canggih, jadi kita jangan tertinggal dengan kecanggihan itu. Karena itu kita akan, maksudnya S2 ini momentum Anda untuk meningkatkan tidak hanya dari sisi akademik, juga untuk memperlancar Anda di sisi iptek dan Ya. IT ya. Anda tidak boleh lagi tidak paham bagaimana mendownload. Anda tidak boleh lagi tidak paham bagaimana membuat aplikasi. Anda tidak boleh lagi tidak paham bagaimana memasukkan referensi itu ke Mendeley. Anda tidak boleh lagi tidak paham bagaimana membeli paket Turnitin untuk ngecek plagiasi. Anda tidak boleh lagi tidak paham ngecek jurnal di situs Scopus. Nah, tidak boleh lagi ya. Artinya sudah waktunya Anda move on ya. Pak, saya ini kan saya kan di daerah, Pak. Nggak ada urusannya di daerah, mau di kota ya, tidak ada lagi urusannya. Kan jauh, Pak, saya ini. Cari tempat yang kira-kira bisa ya. Internetnya lemah, Pak, cari yang kuat. Pak, internetnya berbayar, Pak, cari yang gratis. Kan yang gratis ya, duduk di tempat orang, anak-anak muda tuh suka nongkrong gitu ya. Pesan kopi secangkir, kita duduk dari pagi sampai sore itu. Bisa mendownload apa saja itu. Tapi mesan ya, jangan duduk aja ya. Mesan air putih ya, orang juga pesanlah kopi secangkir ya kan. Orang juga enak, ini duduk mau internet tapi mesan tidak. Iya. Secangkir internet 3 jam. Orang mau pesan ngopi, Pak, ngopi dah. Internet kawan Dipakai. iya kan itu kurang banget. Pak. Ya gimana Pak Sirajudin ya kan? Ya. Duduklah di situ, pesan kopi agak secangkir ya kan. Duduklah. Enggak 2-3 jam. Berapa nih kopi secangkir 3.000. Daripada beli kuota. Itu gitu. Ya. Atau Anda ini numpang-numpang atau di pusat bahasa itu boleh internet gratis ya. Boleh Anda di situ ya, kalau mendownload Pak internet gratis. Saya kasih ininya, passwordnya ya. Gitu. Nggak ada masalah itu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa mendownload maksud saya itu. Ya. Pak, saya kurang paham Pak, ini kan saya sudah tua Pak. Nggak ada urusannya dengan umur. Umur itu kan hanya hitungan biologis. Belajar dengan anaknya, dengan cucunya. Kalau Zaleka sudah punya cucu, punya anak yang bisa belajar dari ponakan, dari mana-mana ya kan. Ini ya. Pak Rusli kan punya anak misalnya SMP, dia lebih canggih daripada kita kadang-kadang anak SMP ya. Mahasiswa Dena ini kan dia belajar banyak ini, milenial ini harus lebih paham daripada kolonial ya. Milenial lawannya kolonial. Jangan ya pantang-pantang umur sudah di atas 40 Sirajudin ya. Ini di atas 30, di atas 30 di atas 40 Pak. Atau di bawah 30. Di bawah 30. Di atas lawe. Berarti 27, mintanya 27. Ini bawaannya enggak di bawah Slawe itulah. Oke. Right, itu sementara ini. Sejatinya kita belajar itu saya ingin mengajarkan bagaimana cara mendownload, bagaimana cara, tapi hari hujan tadi tidak sempat ya, mungkin tetap ini. Coba Anda di rumah sebelum kita mulai. Dan pastikan minggu depan proposal ini sudah minimal 70 sampai 80% ya. Walaupun belum 100%, saya mau terima minggu depan itu minimal 80% sudah jadi, walaupun belum 100%. Jadi kita bisa langsung to the point bagaimana cara membuat proposal. Karena produk akhir dari ini bisa jadi tugas akhirnya adalah proposal. Ya kan? Proposal yang Anda buat itu. Dan siap untuk dijadikan sebagai bahan pengajuan untuk tesis S2 gitu maksud saya. Nah, gitu. Jadi Anda tidak sulit lagi untuk tesis S2-nya nanti ya.
kita olah di mata kuliah ini. Gimana bagusnya. Oke. Kalau tidak ada kita cukupkan hari ini dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bor. Dokumentasi absensi terima. Dokumen, Nah, kami siap-siap mau berangkat. Yo. dokumen Pak Prima. Dokumentasi. Sudah. 1, 2, 3. Ayo nih senyum, ayo nih. Oke, sekolah di kelas Kan ini. cantik. Hai. Umur 27. Kelas gitu. Belum Prima. Yo, lagi. Belum lagi Prima. Tidak terasa. Tidak terasa. Ulang lagi. Ya. Salam terasa Oke, tuh. siap. 1, 3, 2, 3. Senyum ayo nih. Oh, Yosi senyumian ini hari ini. Agak ngumpul yang Oh, datanglah ke kelas nih. Aku suram nih. Udah ya. Sampai bertemu lagi di kelas. Mas Nuri. Ya. Bawa gorengan lagi ya. Oh iya,